Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya. Ya, oke. Semoga diberikan kesehatan semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Baik, ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ukhuwah. Ya, kita akan bicara tentang ukhuwah. Apa sih ukhuwah itu, teman-teman sekalian? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya innamal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, orang-orang beriman itu bersaudara. Itu, ya. Faslihu baina akhawaikum. Ya. Faslihu baina akhawaikum. Dan damaikanlah di antara keduanya kalau mereka sedang berselisih. Perbaikilah mereka kalau mereka sedang dalam keadaan buruk, dalam keadaan terpuruk. Perbaikilah mereka, nasihatilah mereka. La'allakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, maka kamu akan menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ukhuwah ini harus kita lakukan, teman-teman sekalian? Ya, karena kita adalah umat yang satu. Kita adalah umat yang satu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai umat yang satu. Bersatu padu seperti rantai, seperti butiran tasbih. Ya, saling keterkaitan. Ya. Inilah kita manusia. Maka ayat ini membimbing kita untuk memiliki etika dalam bergaul kepada orang lain. Dengan etika ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menghargai orang lain, untuk bersatu padu, untuk saling menasehati. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an juga, ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Innal insana lafi khusrin. Demi masa, manusia itu sesungguhnya dalam keadaan merugi. Nah, gitu. Ya, kecuali illalladzina amanu wa amilus shalihati, kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasehati. Nah, bagaimana untuk menciptakan ukhuwah yang baik, yang benar? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ta'aruf. Ya, ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah berkenalan jasad, jiwa, dan sifat. Ya, itu. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya, ini dia. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, itu teman-teman sekalian. Bisa jadi Pak Ahmad dengan kamu beda sukunya. Nah, gitu kan, tapi kita akan saling mengenal. Yang kedua, ta'aluf, adanya kesatuan hati. Meskipun mereka jauh di sana, di Palestina, di Suria, di Bosnia, di Chechnya, di Rohingya, selama mereka bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ada ikatan hati. Itu ada ikatan hati. Ya, kenapa? Karena ukhuwah. Karena ukhuwah Islamiyah itu dibangun dengan dasar keimanan. Dibangun dengan bangunan-bangunan ketakwaan. Dengan tauhid. Nah, ini. Yang ketiga, tafahum. Saling memahami. Memahami apa? Memahami kebiasaannya. Ya, kekurangan dan kelebihannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu kenal dengan suara dehem para sahabat.
Sampai Rasulullah itu kenal sekali dengan suara sandal sahabatnya. Suatu ketika dalam sebuah majelis Rasulullah mengatakan, ya, akan datang seorang penghuni surga. Itu, ya. Kemudian masuklah Bilal. Dari mana Rasulullah tahu? Dari suara sendalnya. Kemudian tanasuh, yaitu saling nasihat menasehati. Sahabat yang baik, saudara yang baik adalah ketika kita dalam keadaan jatuh, ketika kita dalam keadaan sulit, dia ada di sisi kita. Dan sahabat yang buruk, teman yang buruk, saudara yang buruk adalah ketika kita membutuhkan mereka, mereka malah kabur. Ketika kita sedang sedih, dia hadir. Ketika kita bahagia, dia ada di sisi kita. Bagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 102. Di sana, ya, dan ketika mereka berada di bibir jurang, maka mereka menasehatinya. Ini ayatnya. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Kemudian saling tolong menolong atau ta'awun. Ya, saling tolong menolong. Saling membantu. Kalau ada kesulitan, membantu. Ya, ada saudara-saudara kita yang mengalami bencana, kita bantu mereka. Saudara kita yang jauh di negeri sana, misal di Suriah, ya, kita bantu mereka. Maka kita kirimkan makanan, kita kirimkan doa, kita kirimkan dana. Nah, gitu. Nah, yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan saling tolong menolong kamu dalam keadaan dalam kebaikan dan takwa. Itu. Kemudian saling menanggung beban alias merasa senasib dan sepenanggungan atau disebut dengan takaful. Ya, saling menanggung. Ada saudara kita yang sakit, kita tanggung rame-rame. Dia tidak mampu sekolah, kita tanggung rame-rame biar dia bisa sekolah. Ada yang butuh kerjaan, kita tanggung rame-rame. Ayo iuran bareng-bareng, kita bantu dia sehingga dia bisa bekerja dan seterusnya. Nah, ini. Yang ketujuh adalah isar, mendahulukan kepentingan saudara kita yang lain. Ya, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 4 orang sahabat. Saat itu dalam sebuah pertempuran dia terluka parah. Kemudian dia minta air minum. Maka datanglah pembawa air minum. Aus, aku mau minum. Datanglah pembawa air minum. Kemudian ketika dia mau meminum, dia mendengar ada saudaranya yang juga sedang membutuhkan air. Air. Apa kata dia? Berikan air ini untuk dia. Dia lebih membutuhkan. Maka orang yang membawa air tadi itu, ya, belum sempat diminum oleh orang itu tadi, dia berlari karena dia disuruh berikan kepada dia lebih membutuhkan. Dibawalah air itu kepada yang minta air tadi itu. Sesampainya di sana ketika mau diminum, orang itu mendengar ada saudaranya yang tidak jauh dari dia juga sedang membutuhkan air, berikan kepada dia lebih membutuhkan. Ya, begitulah. Sehingga mereka kemudian syahid semua yang tidak ada yang meminum. Kenapa? Karena mereka mendahulukan kepentingan saudaranya. Kalau ini kita jaga, luar biasa teman-teman sekalian. Ikatan akan kuat sekali. Dan ukhuwah yang baik itu memang harus demikian. Mendahulukan kepentingan saudaranya. Ya, nah ini. Ya. Nah ini teman-teman sekalian. Ya, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita jaga ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini diikat oleh akidah, oleh keyakinan. Ya, keyakinan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ukhuwah Islamiyah itu tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh ruang-ruang, tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara, tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis. Tetapi ukhuwah Islamiyah
ya, yang memisahkan adalah akidah. Kalau ada persaudaraan karena harta, maka itu namanya ukhuwah maliyah. Ya, kalau seperti ini berarti kepentingannya adalah harta. Dia akan nempel bersama kita. Kalau kita punya harta, tatkala kita sudah melarat, dia pergi dari kita. Ada yang bersaudara karena kepentingan politik. Ada yang bersaudara karena dia cantik, nempel doang, numpang bangi. Ada yang bersaudara karena satu bangsa, disebut sebagai ukhuwah al-watoniyah, karena sama-sama bangsa Indonesia. Nah gitu. Ada sesama manusia, namanya ukhuwah insaniyah, tidak melihat suku, agama, dan seterusnya. Kita boleh bersaudara dengan siapapun, seluruh manusia, itu namanya ukhuwah insaniyah. Tapi kalau dengan umat Islam, itu disebut dengan ukhuwah islamiyah. Batasannya adalah akidah. Dan ini kalau kita mempelajarinya lebih dalam lagi, maka kita akan mendapatkan luar biasanya ukhuwah islamiyah ini. Kalau ini kita jaga, maka agama ini akan tegak. Agama ini akan terus bersatu, umat ini akan bersatu. Satu hal yang perlu kamu ketahui, bahwa orang-orang para fobia Islam, orang-orang yang benci terhadap Islam, mereka ingin menghancurkan umat Islam dari dalam, yaitu dengan cara memecah belah. Tapi kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatu padulah kamu dalam ikatan agama Allah dan jangan bercerai-berai. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.